Hai teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan salah satu produk yang saya miliki, yaitu kursus website berbasis WordPress. Teman-teman bisa akses di kelas wordpress.com. Di sini nanti ada beberapa studi kasus yang tersedia saat ini teman-teman, mulai dari kursus website company profile, website toko online, website kursus online, website properti, lalu ada website sekolah dan yang lainnya. Teman-teman bisa cek sendiri dan yang pasti nanti akan diupdate secara terus-menerus. Nah, di sini nanti juga teman-teman bisa mendapatkan kursus dengan harga yang lebih terjangkau, di mana teman-teman bisa beli paket bundle untuk mendapatkan akses semua materi. Untuk paket bundle tersedia paket membership mulai dari 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Oke, jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa kunjungi di kelas wordpress.com. Dan kita kembali ke materi ya. Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kembali untuk pembuatan web marketplace property. Di materi kali ini teman-teman, kita akan membuat form untuk request properti ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat dulu web kita. Itu kita klik salah satu properti teman-teman ya. Nah ini ketika kita klik, sebelumnya kan kita sudah hubungkan ke WhatsApp ya di beberapa materi sebelumnya. Nah ini kalau diklik nanti akan mengarahkan ke WhatsApp. Akan tetapi mungkin kalau teman-teman ingin menggunakan form ya, itu bisa. Jadi nanti akan masuk ke dalam email, bukan masuk ke dalam WhatsApp si pemilik properti ya, tetapi masuk ke dalam form dari email pemilik properti. Terserah teman-teman nanti ingin diimplementasikan yang mana. Kalau misalnya ingin yang WhatsApp saja, berarti untuk pembuatan form ini teman-teman tidak usah ikuti ya. Atau kalau teman-teman ingin coba mengikuti ya silahkan. Oke, jadi di sini nanti mungkin saya akan jelaskan. Jadi ketika hubungi seller ya teman-teman, nanti akan muncul pop up berisi form. Nah ketika melakukan request property, nanti pemilik properti itu akan mendapatkan email dari siapa gitu ya. Oke. Nah di sini kita ke bagian Jet Form Builder teman-teman, ke bagian form. Oke, di sini kita langsung buat form builder baru teman-teman ya. Oke, di sini kita kasih nama kirim pesan gitu ya ke penjual misalnya ya, nama formnya teman-teman, sorry. Oke, lalu di sini yang ini teman-teman klik, kita hapus dulu ya, hapus. Nah ini untuk post ID teman-teman bisa klik, kita ubah di sini teman-teman, sorry, kita ubah ya, post ID jadi outdoor email gini ya teman-teman. Kemudian di sini untuk field value-nya kita pilih yang current post author email lah. Oke. Ini hidden kan ya, oke, ini hidden field ya teman-teman namanya. Nah kita tambahkan lagi di bawahnya ya, di sini kita klik, lalu klik di sini. Nah kita tambahkan setelahnya. Oke, kita cari di bagian blok sini namanya hidden field teman-teman. Nah ini ya. Oke, kita masukkan di sini ADS link gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita klik. Nah ini untuk field value-nya kita arahkan ke bagian current post page URL. Yang mana ya? Yang ini. Oke, nah sekarang teman-teman bisa terbitkan terlebih dahulu.
Lalu kita tambahkan lagi teman-teman di bawah ADS link ini ya, klik. Ini kita klik, lalu kita tambahkan setelahnya, kita tambahkan blok baru teman-teman. Kita cari di sini namanya text field yang ini ya. Oke. Lalu di sini kita ubah di bagian labelnya jadi nama Anda gitu ya. Nah, di bagian field name-nya kita masukkan nama gitu teman-teman ya. Oke, lalu di sini required ya, atau diaktifkan untuk wajib diisinya. Berikutnya kita klik di sini. Oh ya, kita klik dulu teman-teman ya. Pastikan di bagian sini field type-nya adalah text. Oke, lalu kita klik lagi di sini, kita tambahkan setelahnya ya. Setelah nama mungkin apa teman-teman? Kita tambahkan lagi field di sini pakai text field ya. Setelah nama mungkin kita masukkan di sini untuk email teman-teman ya. Email Anda gitu. Field name-nya kita masukkan email seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian field type-nya kita arahkan ke bagian email teman-teman. Ini ya. Lalu kita klik di sini. Pastikan required. Klik di sini. Tambahkan setelahnya. Nah, kita klik di sini. Tambahkan sebuah text field lagi. Kita masukkan labelnya telepon Anda gitu ya. Oke. Lalu kita ubah di bagian field name-nya jadi telepon. Nah, kemudian di bagian field type-nya kita arahkan ke bagian tel. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini required. Nah, teman-teman bisa klik perbarui terlebih dahulu. Selanjutnya, teman-teman kita bisa tambahkan lagi di sini. Kita klik tambahkan setelahnya. Nah, ini kita tambahkan di sini untuk sebuah pesan. Kita pakai namanya text area. Nah, ini ya. Oke. Lalu kita ubah di bagian labelnya jadi apa ya, teman-teman? Pesan Anda gitu ya. Lalu ini kita ubah jadi pesan gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa klik perbarui dulu. Oke, selanjutnya di bagian submit ini kalau teman-teman ingin ubah buttonnya silahkan diklik. Nah, ini nanti teman-teman bisa ubah. Saya biarkan default. Lalu teman-teman ke bagian jet form, kita akan mengatur untuk actionnya ya. Jadi di sini teman-teman ke bagian post submit action, kita pilih send email ya, biarkan default. Kita atur untuk actionnya. Nah, di sini mail to-nya adalah kita akan mengatur ketika user melakukan pengiriman form ini, maka akan masuk ke dalam email pemilik properti. Oke, kita pilih di sini ada email from submit form field. Lalu di sini kita atur juga author email. Reply to-nya. Nah, ini kita pilih yang ini ya. Lalu di sini reply to email from field-nya email Anda. Oke, seperti ini teman. Nah, untuk subjeknya kita bisa ubah gini. Kita ubah misalnya di sini saya sudah siapkan request showing property. Jadi nanti subjek yang masuk ke dalam email pemilik properti seperti ini ya. Ingin ada yang melakukan show atau request submit property, atau ingin melihat properti lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian content type-nya teman-teman, di sini kita bisa pilih HTML misalnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa ubah di sini untuk kontennya. Oke, sebagai contoh saya masukkan seperti ini. Ya. Oke, sebentar teman-teman ya, di sini. Halo, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai produk. Nah, teman-teman bisa masukkan link produknya berarti ya. Nah, coba teman-teman dibantu. Pilih di sini. Oke, mungkin kita buat titik 2 dulu ya, titik 2.
Nah, di sini teman-teman di bagian konten silahkan pilih ADS link. Oh sorry, satu kali saja ya. Sorry teman-teman. Kepencet. Saya akan coba ulangi ya di sini. Ini ya, tadi teman-teman diulangi di sini. Kita klik update dulu. Oke, setelah itu coba kita klik lagi. Oke, nah kita kembali ke sini, ke bagian konten ya. Saya ingin masukkan untuk link produknya ADS link. Oke, lalu fromnya itu berarti akan mengambil nama kita teman-teman ya. From ini ada nama, berarti nanti nama yang request itu akan muncul di sini ya, di emailnya. Nah, fromnya yang pertama kita atur di sini nama Anda, lalu mungkin kita masukkan koma teman-teman. Untuk penerapannya di emailnya seperti apa, urutannya nanti kita akan atur ya teman-teman. Mungkin kalau sekarang ini acak-acakan ya, atau mungkin nggak menyusun ke bawah seperti itu, tapi itu akan kita atur nanti. Ini untuk gambarannya dulu, kemudian di sini email ya. Oke, koma. Setelah email, sorry, satu kali saja ya. Setelah email apa ya teman-teman? Nomor telepon ya. Gini teman-teman, sepertinya ini salah ya. From gini, from, kita klik enter. Nah, ini fromnya yang pertama ini kita hapus teman-teman ya. Jadi gini, nama ya, titik 2, baru kita ambil nih. Nah, gini teman-teman. Oke, lalu ke bawah, di bawah sini ya, kita inputkan email titik 2. Nah, baru kita ambil konten emailnya. Oke, lalu setelah email ada telepon ya, titik 2, kita ambil telepon. Jadi ini biar datanya dynamic ya teman-teman. Oke, berikutnya pesan. Nah, pesannya apa gitu ya. Oke, kita ambil di bagian konten. Ini kenapa pesa ya? Sepertinya kita salah ya, salah isi. Coba kita update dulu teman-teman. Kemudian klik di bagian ini. Kita coba ke bagian blog. Oke, kita lihat di bagian fieldnya teman-teman. Nah ya, kliknya kita perbarui dulu. Kita tambah, lalu perbarui. Get form, kembali ke get form, ke bagian post submit action, edit. Kita kembali ke sini. Nah ini pesan, kita klik di bagian konten. Nah, pesan ya. Oke, mungkin di bagian form ini kita coba atur kata-katanya mungkin teman-teman ya. Halo, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai produk, kemudian perkenalkan data saya gitu ya mungkin. Nah, nanti datanya apa saja? Datanya seperti nama dan yang lainnya ya, yang di sini ya. Nah, seperti itu saja. Kemudian kita bisa klik update teman ya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa klik perbarui. Oke, jadi seperti itu teman-teman, kita bisa kembali ke dalam dashboard webnya. Nah, sekarang kita seharusnya sudah memiliki satu form baru lagi, yaitu untuk kirim pesan ke penjual. Nah, apakah form ini berfungsi? Itu kita belum tahu teman-teman ya, karena kita belum mengetesnya ya. Nah, untuk mengetesnya itu akan kita atur nanti ya. Di sini kita fokus dulu ke bagian pembuatan form dan ke desainnya. Oke, teman-teman bisa lanjut di materi berikutnya.